Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selamat datang di Jejak Ayah Adi. Pada episode kali ini, saya bersama Al-Mutazam Bikers berkolaborasi dengan Quran Al-Qosbah Bandung dalam misi riding plus tebar Al-Quran ke pelosok Pangalengan dan Cisewu, Kabupaten Garut. Insyaallah sebanyak 200 mushaf Al-Quran akan kami distribusikan kepada para santri di beberapa pelosok pesantren yang berada di pelosok. Perjalanan ini akan dikemas dalam rute riding 360 derajat Bandung Selatan. Ikuti video ini sampai dengan selesai untuk mengetahui pondok pesantren mana saja yang akan kami kunjungi, proses distribusi Al-Quran, serta informasi lengkap rute dan kondisi sepanjang perjalanan. Perjalanan kami dimulai dari kawasan Bojong Soang, salah satu gerbang menuju Bandung Selatan. Meski lalu lintas pagi cukup ramai dengan aktivitas masyarakat yang mulai berangkat bekerja dan bersekolah, semangat kami tetap terjaga. Persinggahan pertama kami di SPBU Bojong Soang, Bale Endah. Beberapa sahabat belum sempat mengisi bahan bakar sebelum keberangkatan. Jalur yang akan kami lalui cukup jauh dan menantang, sehingga persiapan menjadi bagian penting dari perjalanan. Karena untuk sampai ke pelosok dibutuhkan kendaraan yang siap, fisik yang kuat, dan hati yang ikhlas. Setelah meninggalkan kawasan Bojong Soang dan Bale Endah, perjalanan berlanjut menuju Banjaran dan Pangalengan. Arus lalu lintas di jalur ini cukup ramai karena menjadi akses utama masyarakat menuju Bandung Selatan. Di beberapa titik, terutama kawasan pasar, pertokoan, dan pusat aktivitas warga, kendaraan bergerak lebih padat. Lurus tol Soroja Soreang, ke kiri Gunung Puntang dan ke Pangalengan. Belokan, informasi mendadak, belokan.
Seiring bertambahnya ketinggian dan meninggalkan pusat keramaian, lalu lintas mulai lebih lancar. Hamparan kebun teh, udara yang semakin sejuk, serta pemandangan pegunungan menjadi teman perjalanan kami menuju pelosok Pangalengan. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan yang penuh keindahan dan tantangan, kami akhirnya tiba di pondok pesantren Al-Muqarrabun. Rasa lelah di perjalanan seakan terbayar lunas ketika melihat senyum hangat para santri dan para pengajar yang menyambut kedatangan kami. Dari awal tahun 2021. Iya, 2021 kami sudah mulai, dan alhamdulillah insyaallah kurang lebih itu sudah 8.000 sampai 9.000 Al-Quran yang sudah disebarkan. 8.000 ya? Ya, 8.000 atau 9.000 sekitar itu Al-Quran yang sudah disebarkan. Ketuanya adalah Pak Sugeng yang berdoa, memang kita pilih. Selamatkanlah perjalanannya ya Allah. Mudahkanlah perjalanannya ya Allah. Bahagiakanlah mereka ya Allah. Dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada mereka. Selamatkanlah ya Allah dari azab api neraka. Amin. Dari fitnah di dunia dan di akhirat. Selamatkanlah ya Allah. Rabbana atina. Kami izin pamit meninggalkan pondok pesantren Al-Muqarrabun untuk menuju ke pondok pesantren Al-Kautsar. Alhamdulillah,
Perjalanan kembali kami lanjutkan. Dalam waktu dekat kami akan tiba di tujuan berikutnya. Kebetulan pondok pesantren yang berikutnya, yang kedua ini ada berdekatan dengan pondok pesantren Al-Muqarrabun. Pondok pesantren yang kedua adalah pondok tercatat memiliki 400 santri yang menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran setiap harinya. Insya Allah sesaat lagi kita akan melihat langsung suasana pesantren yang menjadi rumah bagi ratusan santri tersebut. Kehidupan mereka yang sederhana, semangat belajar yang tinggi, serta perjuangan dalam menuntut ilmu agama menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya mendukung pendidikan Islam di pelosok negeri. Habis dari pondok pesantren yang kedua, baru kita coffee break ya. Soleha, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 13 Juni 2026 di Pondok Pesantren Al-Kausar, Desa Wanasuka, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Pengalengan. Kami kehadiran dari komunitas Al-Mutajamika sampai di sini, yaitu juga Pak Adi, dan kami ucapkan jazakallah khairan katsira atas wakaf mushaf Al-Qur'annya sebanyak 50 eksemplar. Allahumma sholli alaihim, azrakallahu bima ataita wa barakallahu bima aqwaita wa ja'alahu laka tawuran. Ya Allah, berikanlah balasan yang lipat ganda atas wakafnya mushaf Al-Qur'an dari Al-Mutajamika. Jadikanlah harta usaha dan keluarga semakin berkah, jauhkan beliau dan jauhkanlah mereka dari petaka bahaya dan bencana. Selamatkan dari musibah di dunia dan di akhirat.
Kami istirahat dulu. Pondok pesantren udah 2. Sudah didistribusikan 2 pondok pesantren. Tapi berhubung kita belum sarapan dari rumah tadi pas berangkat, saat ini kita istirahat sebentar di daerah Cukul. 16 motor kami istirahat di sini untuk sarapan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke 2 pondok pesantren di Cisewu. Terlihat Ayo kamu. Perjalanan menuju pondok pesantren ketiga dan keempat kali ini menghadirkan cerita tersendiri. Di wilayah yang cukup terpencil, kami berusaha menghubungi PIC pondok pesantren yang sudah kami koordinasikan sebelumnya. Namun keterbatasan sinyal membuat komunikasi beberapa kali terputus dan tidak berhasil tersambung. Bahkan teknologi yang selama ini menjadi andalan pun seakan menyerah. Aplikasi peta tidak mampu mendeteksi lokasi pondok pesantren yang kami tuju. Di tengah ketidakpastian, kami memilih bertanya kepada warga sekitar. Senyum ramah dan kepedulian masyarakat setempat menjadi petunjuk terbaik yang kami dapatkan hari ini. Setelah mendapatkan arahan, kami disarankan untuk menunggu di sebuah masjid yang berada di depan jalan menuju pesantren. Di tempat yang sederhana itu, kami kembali belajar bahwa dalam setiap perjalanan dakwah, tidak semua jalan ditunjukkan oleh satelit dan sinyal. Ada kalanya Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik menjadi penunjuk jalan menuju tujuan. Di teras masjid yang tenang, kami menunggu sambil menikmati suasana kampung yang asri. Meski sempat tersesat dan kehilangan arah, semakin untuk menunaikan amanah tebar mushaf Al-Quran tidak sedikit pun berkurang. Karena kami percaya setiap perjuangan untuk menyampaikan kebaikan pasti memiliki cerita, dan setiap cerita akan menjadi kenangan yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini saya telah menerima titipan Al-Quran untuk anak-anak didik. Alhamdulillah, setelah melaksanakan sholat berjamaah serta menunaikan amanah serah terima mushaf Al-Quran di pondok pesantren ketiga dan yang keempat, rangkaian kegiatan tebar mushaf hari ini dapat kami tuntaskan dengan penuh rasa syukur. Rasa lelah selama perjalanan seakan terbayarkan ketika melihat kebahagiaan penerima mushaf Al-Quran. Demikian juga dengan pondok pesantren yang keempat. Kami titipkan ke Pak Ustadz Asep untuk meneruskan distribusi ini ke pondok pesantren yang keempat. Kadang perjalanan terbaik bukanlah yang paling mudah, melainkan perjalanan yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan bahwa Allah selalu menunjukkan jalan bagi hambanya yang sedang membawa kebaikan. Jam 13 kami sampai di Tenjo Laut, rumah makan Tenjo Laut.
Jalan lintas selatan Kampung Cadas Ngampar, Garut Selatan. Saya nasi aja ada jengkol kan? Jengkol ayah, tas saya. Bawa. Pak Eko, bawa. Padi apa padi? Saya ayam goreng. Ayam goreng mana Pak? Paket atau yang mana? Saya Indomie kari ayam. Ada Pak. Kan tadi kehabisan. Indomie kari ayam. Ini ada yang paket, ada yang ayam, ada satuan. Satuan aja, satuan. Ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung. Kampung biasa. Ya, ayam kampung biasa. Tempe tahu nggak usah. Nggak usah. Biar hemat. Ayam kampung biasa. Oke. Kan ada jengkol. Siapa lagi? Sama gue buaya. Omar samikan Pak Omar. Mak, sami kan? Sami kan Mak? Omar pesannya sama Kun. Ini Berarti pesen naon? Pak RT mau makan ini. Omar, saya Pesen naon? Madu biar segar Pak RT kepanasan. Jalan 1 km per jam, tikungan minimal 80 km. Oke, sekarang kita makan seafood sama bersama dengan apa yang nyorotin tadi Pak? Si Look at si. Look at sih. ini paket atau BTW? Pak Eko, Ustaz paket nih. Sama dengan kita. Terus. Ini Pak Yudi, satu. Sama juga. Paket. Pak ada impun Pak. Impun mana? Oh, ya tak. Impun laut, daya tulangan. Siap, siap. Daya tulangan sama. Siap. Tenjo laut. Pak Eko, yang paket itu ada apa aja Pak Eko? Pak Eko, paket itu ada apa aja Mek? Paket. Iya paket. Paket itu ada udah pakai tahu tempe sama lalap Pak. Oh iya paket aja saya. Itu aja. Hah? Hah? Oh itu aja. Bedanya itu doang. Oh itu. Mending paket aja sama. Biasa aja. Biasa aja. Nah, ini aja nih. Ayam kampung. Dan Al Mutazam Biker. Kita tempel di sebelah mana? Nempel punya orang itu? enggak lah. Iya, bosan. Tuh. Enggak ya? Aman tempel, gas. Mantap. Hah? Samakan. Ada stiker satu. Oh, dia bisa mau ditempel di motor. Hah? Copot? Enggak. Enggak. Hah? Balik. Balik ya? Hah? Balik ke Ciwidey. Iya. Heeh. Terus gimana? Kumaha deui? Hah? Kenyang udah. Ilham nggak mau ngelepas. Apa ya mau ke CL deh? Pak Ari. Bukan soal jauh.
sepanjang perjalanan, kami benar-benar dimanjakan oleh kondisi jalan yang mulus dan nyaman. Setiap putaran roda terasa begitu ringan, seolah mengajak kami menikmati setiap kilometer yang tersisa. Di sisi kanan dan kiri jalan, hamparan perbukitan hijau, lembah yang luas, serta udara pegunungan yang sejuk menyuguhkan pemandangan yang begitu memanjakan mata. Sesekali kami memperlambat laju motor, bukan karena lelah, melainkan karena ingin lebih lama menikmati keindahan alam yang terbentang di hadapan. Jalur Cidaun Ciwidey memang memiliki pesonanya sendiri, menghadirkan perpaduan antara jalan yang asik untuk riding dan panorama alam yang luar biasa indah. Di momen seperti inilah kami kembali menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang menikmati setiap proses yang Allah berhadirkan. Dari bertemu para santri di pelosok, menunaikan amanah tebar mushaf Al-Quran, hingga menyaksikan keindahan ciptaannya di sepanjang perjalanan pulang. Selamat malam. Res area Naringgul. Di momen seperti inilah kami kembali menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang menikmati setiap proses yang Allah berhadirkan. Dari bertemu para santri di pelosok, menunaikan amanah tebar mushaf Al-Quran, hingga menyaksikan keindahan ciptaannya di sepanjang perjalanan pulang. Terima kasih telah menemani setiap kilometer perjalanan, setiap cerita, dan setiap momen berbagi yang kami abadikan dalam video ini. Semoga apa yang kami lakukan menjadi inspirasi bahwa sejauh apapun perjalanan yang kita tempuh akan terasa ringan ketika diniatkan untuk menebar manfaat dan kebaikan. Terima kasih kepada seluruh muwakif, sponsor, sahabat Al-Mutazam Bikers, dan semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh berkah ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa dukung channel Jejak Ayah Adi dengan menekan tombol like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk berbagi dan menjelajah negeri tercinta. Saya, Ayah, pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dengan cerita yang baru, jalan yang baru, dan jejak-jejak kebaikan yang akan terus kami ukir bersama. Karena setiap perjalanan selalu meninggalkan cerita dan setiap jejak selalu memiliki makna. Pamit dan tunggu perjalanan Jejak Ayah berikutnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di jalan, di alam, dan dalam perjalanan kebaikan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.